itu adalah untuk melestarikan keturunan. Selanjutnya, makhluk hidup menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang atau biasa disebut iritabilitas. Nah, tanggapan makhluk hidup terhadap rangsang umumnya diperlihatkan dalam bentuk gerak. Gerak tumbuh, gerak sebagian tubuh, ataupun gerak berpindah tempat. Jadi banyak ya, ini contohnya ada pada putri malu. Nah, di situ kalau putri malu kita sentuh, maka daunnya akan menutup. Kemudian ada lagi gerak yang higroskopis, gerak yang ada pada kacang polong ya. Jadi kacang polong itu akan membuka itu kalau ada rangsangan sinar matahari. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan serta persamaan tumbuhan dan hewan. Kita lihat apa perbedaannya dan persamaannya. Oke, perbedaannya kita ke persamaannya dulu. Persamaannya itu sama-sama melakukan proses pernapasan. Jadi sama-sama bernapas antara tumbuhan dan hewan itu keduanya bernapas. Kemudian sama-sama memerlukan makanan dan air. Jadi tumbuhan juga butuh makanan, hewan juga butuh makanan meskipun makanannya itu jenisnya berbeda. Selanjutnya persamaannya sama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Jadi antara tumbuhan dan hewan itu sama tumbuh dan berkembang. Selanjutnya sama-sama melakukan kembangbiakan secara kawin ataupun tidak kawin. Jadi tumbuhan dan hewan itu semuanya melakukan perkembangbiakan. Selanjutnya sama-sama menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang. Jadi semuanya antara tumbuhan dan hewan itu peka terhadap rangsang. Rangsang itu sentuhan ya. Atau rangsangan itu sentuhan atau tanggapan, menanggapi. Oke. Selanjutnya ke perbedaannya. Perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan itu tidak memiliki alat pernapasan khusus. Sedangkan hewan itu memiliki alat pernapasan khusus. Umumnya seperti itu. Selanjutnya, tumbuhan itu mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif. Kalau hewan mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif. Beda ya, karena tumbuh pun geraknya juga terbatas di tempat tersebut, di lahan tersebut tidak bisa berpindah tempat. Kalau hewan itu masih bisa lari ke sana kemari. Selanjutnya, untuk tumbuhan itu dapat menyusun makanan sendiri dari zat-zat sederhana yang ada di lingkungannya. Jadi kalau tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan hewan itu makan makhluk hidup. Jadi timbal balik seperti tikus dimakan elang. Nah, di situ untuk hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri, makannya itu dari makhluk hidup lain, entah itu tumbuhan maupun hewan lainnya. Selanjutnya untuk tumbuhan, itu makanan diambil dalam bentuk gas dan cair. Jadi tumbuhan itu makannya bentuknya itu gas dan cair. Kalau hewan, makanannya itu diambil dalam bentuk padat dan cair. Tidak makan gas ya. Hewan itu tidak makan gas, diingat-ingat yang makannya dalam bentuk gas itu adalah tumbuhan. Selanjutnya perbedaannya, kalau tumbuhan itu tumbuh kembang berlangsung selama hidupnya, ada daerah tumbuh tertentu. Kalau hewan, tumbuh kembangnya terjadi pada masa tertentu, serempak pada seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, pada tumbuhan itu bentuk tubuhnya menyebar dan bercabang. Jumlah bagian tubuh tak tentu. Jadi ada banyak
cabangnya, biasanya ada pada ranting-rantingnya. Nah, kalau hewan itu bentuk tubuhnya tertentu, jumlah bagian tubuh tertentu, jadi sudah diatur sendiri seperti matanya ada 2, kemudian punya tenggorokan, ada paru-paru. Nah, itu sudah tertentu, sudah ditentukan untuk yang bentuknya sudah tertentu, tidak bisa diubah. Selanjutnya, untuk tumbuhan, pembuahan terjadi di dalam alat perkembangbiakan betina. Jadi, tumbuhan itu bisa jadi di dalam satu pohon ada sel kelamin betina dengan sel kelamin jantannya. Kalau misalnya hanya ada satu, itu biasanya ada penyerbukan. Penyerbukan itu bisa dibantu oleh angin atau dibantu oleh hewan lain. Selanjutnya untuk hewan, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh. Misalnya pada kucing dapat pula terjadi di luar tubuh, misalnya ada ikan. Jadi pembuahannya atau di sini pembuahan yang nantinya akan menjadi zigot atau makhluk baru atau individu baru itu kalau pada kucing itu terjadi di dalam tubuh. Tapi kalau ikan itu terjadi pembuahannya bertemunya antara sel telur dengan sel jantannya itu bertemu di luar tubuh ikan. Selanjutnya untuk tumbuhan, umumnya jumlah anak banyak, tidak dipelihara dan dilindungi induk. Jadi anak-anaknya biasanya kan ada tunas, kemudian di samping-sampingnya itu, di samping induknya itu, induk tumbuhan itu ada tumbuhan-tumbuhan yang serupa. Nah, di situ anaknya banyak kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan, umumnya jumlahnya anak terbatas, dipelihara dan dilindungi. Kalau tadi hewan itu dibiarkan sama induknya, nggak mungkin ya induknya memelihara anak dari tumbuhan itu. Tetapi kalau hewan itu dipelihara, dijaga baik-baik, dicarikan makan. Selanjutnya pada tumbuhan, reaksi terhadap rangsang itu lambat, terbatas, dan lebih pasif. Selanjutnya, kalau pada hewan, reaksi terhadap rangsang cepat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada musuh, langsung lari. Nah, cepat rangsangannya. Kemudian, tumbuhan itu umumnya menetap atau bergerak sebagian tubuh. Jadi memang tumbuhan itu kebanyakan menetap karena menancap pada tanah dan tidak bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak nanti malah membuat Bapak Ibu takut. Selanjutnya untuk hewan itu dapat berpindah tempat. Jadi bisa berpindah yang awal di KK kemudian pindah tempat ke KL, misal seperti itu. Selanjutnya, nah ini secara umum perbedaan tumbuhan dan hewan. Ini hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, perbedaan tumbuhan dan hewan. Oke, Bapak Ibu bisa baca. Oke, ya, saya lanjutkan. Selanjutnya kita ke keanekaragaman makhluk hidup. Jadi nanti yang dibahas di sini ada keanekaragaman ekosistem, kemudian keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman genetik. Jadi seperti apa keanekaragamannya tersebut? Kita ke keanekaragaman ekosistemnya. Ekosistem itu merupakan suatu satuan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur biotik, yaitu jenis makhluk hidup,
serta unsur abiotik, yaitu faktor fisik seperti iklim, air, tanah, dan kimia. Masuk dalam unsur kimia itu ada keasaman maupun salinitas. Kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Jadi ini untuk ekosistem itu memang gabungan dari lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Biotik itu lebih pada makhluk hidup, sedangkan abiotik itu adalah makhluk tak hidupnya, tapi sangat berpengaruh pada lingkungan ekosistem. Kemudian tipe ekosistem tertentu akan terdiri dari kombinasi organisme dan unsur lingkungan yang khas dan berbeda dengan susunan kombinasi ekosistem yang lainnya. Jadi seperti ekosistem sungai, kemudian ekosistem gurun pasir, itu pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Itu tadi keanekaragaman ekosistem, sekarang ke keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis. Jenis atau biasanya untuk jenis itu disebut sebagai spesies. Merupakan suatu satuan organisme yang dapat dikenal dari bentuk atau penampilannya dan terdiri atas pengelompokan populasi atau gabungan individu yang mampu kawin sesamanya secara bebas, tetapi tidak dapat melakukannya dengan jenis lain. Jadi misalnya antara kucing dengan harimau itu tidak bisa ya. Jadi kalau kucing ya dengan kucing, manusia dengan manusia, tidak bisa kawin silang dengan hewan lain. Selanjutnya, untuk menghasilkan keturunan yang menyerupai tetuanya. Jadi itu tadi sesama jenis agar keturunannya itu bisa menyerupai jenis tersebut. Selanjutnya, nah ini berdasarkan pengamatan di dunia itu terdapat sekitar 325.000 jenis tumbuhan. Mungkin sekarang bertambah, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Selanjutnya untuk 16 juta itu jenis hewan, 160.000 jenis jasad renik, dan masing-masing jenis ini merupakan keseutuhan yang terpisah dan memiliki karakter serta kekhasan sendiri-sendiri, baik sifat-sifat dalam maupun sifat-sifat luar. Seperti apa untuk sifat luar itu? Seperti daya berkembang biak, kemudian ketahanan terhadap penyakit, daya saingnya, kemampuan berpencar, ukuran tubuh, dan unsur individu. Oke, ini pada keanekaragaman jenis. Jadi jenis tumbuhan itu bermacam-macam, jenis hewan itu juga bermacam-macam. Nah, di sini dari tabel ini bisa kita lihat ya. Ini rekapitulasi taksiran jumlah, jenis, dan kelompok utama makhluk. Ini kita ambil sebagian. Ini diambil lama nih. Sumbernya sudah 89. Kita belum lahir. Sekarang bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Tergantung dari iklim juga, kemudian dari sifatnya bisa punah secara cepat atau tidak. Selanjutnya kita ke keanekaragaman genetik. Gen, ini biasanya gen, orang menyebutnya gen. Sekalipun individu suatu jenis memiliki kerangka dasar komponen genetik yang sama, setiap individu ternyata memiliki komponen faktor yang berbeda, bergantung pada penurunannya. Susunan perangkat faktor genetik ini menentukan sifat yang disandang individu yang bersangkutan. Keanekaragaman genetik suatu jenis ditentukan oleh keanekaragaman susunan faktor genetik. Jadi kok ini
jenisnya seperti ini, tumbuhan ini kok jenisnya seperti ini, itu karena ada faktor susunan gen yang ada. Jadi gennya itu memang beda-beda. Jadi wajar kalau antara tumbuhan satu dengan yang lainnya itu berbeda karena susunan gennya juga berbeda. Selanjutnya, masing-masing individu dalam suatu jenis mempunyai susunan faktor genetik yang tidak sama dengan susunan genetik individu yang lain. Nah, meskipun antara manusia satu dengan lainnya itu genetiknya juga berbeda. Mengapa kok orang biasanya ada tes DNA untuk mengetahui apakah ini adalah orang tuanya atau apakah ini anaknya. Nah, itu ada tes DNA. Itu karena kalau misalnya susunan gennya sama dengan orang tuanya, maka akan bisa dilihat, oh itu ternyata saudara gitu, atau anaknya atau orang tuanya gitu. Tetapi kalau udah susunannya berbeda, berarti berbeda ya dari individu yang berbeda juga. Jadi bisa dilihat dari susunan gennya. Ini pun untuk melakukan pengamatan seperti ini harus menggunakan alat khusus karena gen itu kecil ya. Kalau biasanya seperti saat kita meneliti jaringan atau sel-sel kecil itu kita menggunakan mikroskop. Tetapi gen di sini bisa jadi ini lebih kecil lagi, jadi harus menggunakan alat khusus yang dalam bidang kedokteran. Oke. Selanjutnya di sini, nah di sini dapat kita lihat ini berbagai jenis anjing. Nah, ini berbagai jenis anjing ya. Tetapi semuanya gennya ini berbeda. Ini banyak sekali jenisnya. Ini ada Old English Sheepdog, kemudian Samoyed. Banyak sekali jenisnya. Itu bisa dari satu jenis itu bisa menciptakan jenis yang lain dengan melakukan perkawinan sesama hewan tersebut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu biasanya mungkin yang di rumahnya memelihara anjing ya, di situ pasti beda jenisnya. Kadang ada yang dinamakan pudel, ada boxer, ada bermacam-macam ya. Kemudian anakannya itu juga jenisnya menjadi bermacam-macam. Oke, saya lanjutkan. Kita ke makhluk hidup dan lingkungan. Tadi untuk makhluk hidup dan lingkungan sudah dibahas juga di ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di alam itu sangat beragam. Jadi makhluk hidup di dalamnya itu ada hewan, tumbuhan, manusia, itu disebut makhluk hidup. Nah, selain beragam, dalam satu jenis hidup itu terdapat variasinya. Jadi banyak terdapat variasi. Misalnya saja ya, ini ada beberapa jenis kucing. Kucing saja jenisnya banyak. Kemudian variasi warna bunga mawar. Bunga mawar mulai dari putih ada merah, pink, oranye, perpaduan pink dengan putih ada. Selanjutnya, pada konteks pembelajaran IPA, proses pengelompokan itu sangat perlu dilakukan, terutama dalam pengelompokan makhluk hidup. Sehingga mempermudah kita untuk mengenal dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Pengelompokan makhluk hidup itu menjadi golongan-golongan dinamakan klasifikasi makhluk hidup. Nanti untuk tahap selanjutnya itu pengelompokan tersendiri, misalnya dari suku fungi, nah jamur. Nah, di situ
pasti semuanya akan terkelompokkan. Seperti padi pun juga ada kelompoknya sendiri, biji-bijian. Uring ada sendiri, macamnya banyak ya. Selanjutnya, ini untuk klasifikasi ya, pengklasifikasian makhluk hidup. Itu adalah untuk mempermudah mengenali atau membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khususnya dari klasifikasi hidup itu adalah satu, mengelompokkan makhluk hidup berdasar kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Selanjutnya, mendefinisikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Jadi kita bisa mudah membedakan, oh mana itu kerbau, itu sapi. Sapi dan kerbau pun itu berbeda kalau kita lihat ya secara mendetail. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi untuk mengetahui apakah antara spesies satu dengan spesies lainnya itu ada hubungannya. Selanjutnya memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, ini masih umum saja untuk materi klasifikasi. Ya. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya, oke, kita pembentukan kelompok dulu ya. Untuk kelompoknya itu saya urutkan dari yang atas. Mohon maaf Bapak Ibu yang namanya paling atas, saya akan mengisikan Bu Angel, Bu Dorce. Oke. Ini saya bagi kelompoknya. Bu Hawatia, Bu Lydia. Selanjutnya. Oke, Bapak Ibu boleh buka mic kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari pembentukan kelompok dulu. Nanti gantian yang presentasi itu adalah Bapak Ibu. Mariantus Sidik. Bu Salma kurang satu. Saya taruh di bentar. Ini. Oke, Bapak Ibu, saya sebutkan untuk kelompoknya ya. Jadi ini membuat presentasi yang akan tampil di tiap minggunya. Yang pertama itu ada kelompok satu. Kelompok satu itu Bu Angel dibuka mic-nya. Ada Iya, Bu. Angel Iya, di situ. ya. Iya, Bu. Ya. Oke, Bu Angel nanti materinya adalah modul 3. Modul 3 itu perkembangbiakan makhluk hidup. Siap ya Bu ya, minggu depan. Perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya. Oke. Selanjutnya Oke, Bu.
kelompok 2 itu ada Bu Dorce dan Bu Hawatia. Ini nanti modul 4 dan 5. Modul 4 dan 5 itu struktur tubuh pada manusia dan sistem organ manusia. Silakan dibagi. Bu Dorce yang mana dan Bu Hawatia yang mana. Nanti silakan dirundingkan sendiri ya. Selanjutnya, kelompok 3 itu Bu Lydia, modul 6. Modul 6 itu tentang makanan, kesehatan, penyakit, dan pencegahannya. Selanjutnya, kelompok 4 itu adalah Bu Lince. Nanti yang dikerjakan membuat PowerPoint modul 7. Pengukuran, besaran, kinematika, dan dinamika. Oke. Selanjutnya, untuk modul 8 dan 9 itu Pak Lukas dan Bu Salma. Silakan nanti dibagi 8 dan 9 itu materi dan sifatnya, 9 gelombang dan bunyi. Kemudian kelompok 6 itu Pak Antus, 2 modul ya Pak Antus. Modul 10 dan 11. Optika, kelistrikan, dan kemagnetan. Selanjutnya, terakhir di kelompok 7 itu Pak Sidik. Nasi sama ikan goreng. Pak Sidik ya, nanti untuk kelompok 7 dan modul yang disediakan adalah PPT-nya tentang Oke, Bapak Ibu. Jadi saya Bu, modul 12. Ya. Pak Sidik, modul 12. Ya, 12. Bumi dan alam semesta. Iya. Ini bumi dan alam semesta, Pak Sidik. Sendiri ya Bu, yang 2 modul. Ya, gimana? Sendiri ya yang 2 modul. Tapi kamu bisa jadi lihat juga, tolong pokoknya kita kalau sudah running speak. Bu Angel, anunya apa? Beri semangat. Jadi nanti dia juga menyatakan. Oke. Bukan saya tuh Bu. Iya. Sorry. Ya. Dia pindah. Pak Antus tadi ya Pak? Pak Antus? Ya sendiri ya 2 modul Bu. Iya, itu sedikit aja optika dengan tidak terlalu banyak, Pak. Oke, siap. Makasih. Oke. Ya, itu untuk Ketua kelompok. kelas memang Jadi begitu, nanti harus banyak-banyak. Jadi tugasnya nanti adalah membuat PPT PowerPoint. Bu Yuli. Ya, Bu silakan. Yuli. Ya. Itu ada saya tanya, yang modul semester kemarin itu kok beda dengan yang sekarang? Kan di sini kalau semester kemarin itu lihat judulnya yang modul 4 itu perkembangbiakan makhluk hidup dan pemulihan tanaman dengan hewan ternak. Kemudian yang modul kelima makhluk hidup dan lingkungan. Beda ada punya judul. Bagaimana? Jadi mendasar ini. Nah itu Bu. Masalah teknisnya Ya. mendasar. Di modul mana itu Bu? Yang modul semester Yang semester 5 yang kemarin. Yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Wah, agak beda nih. Kalau ini tuh arahnya ke ini, Pak. Praktikum IPA. Jadi kemarin di semester 7 itu kan praktikum IPA itu yang dipakai untuk ini semuanya.
Jadi beda dia punya edisi ya. Yang ini yang semester 5 yang ini edisinya edisi berapa, Bu? Edisi 1 Ibu lihat di punya tahun yang revisinya, Bu. kelas Mungkin saya. berbeda dari tahun revisi. Coba dilihat Ibu. Yang saya punya edisi 2. Bu, pokoknya Nanti ini lebih yang terbaru. jelasnya Yang itu dilihat di modul ya Bu ya. ya. Dilihat di modulnya yang kemarin linknya saya kirim. Berarti beda yang modul 4 sama 5 ala dia punya apa judul? Kalau yang coba saya lihat apakah ada kesamaan sedikit ya. Yang modul 4 apa Bu? Di sini Perkembangbiakan. struktur Nah, kalau di sini perkembangbiakan makhluk hidup dan pemuliaan tanaman dan hewan ternak. Kemudian yang kelima makhluk hidup dan lingkungan. makhluk hidup dan lingkungan itu di modul 2 ini Bu. Oh, berarti kebalik-kebalik ya. Berarti tidak sama. Ini kan urut Bu dari makhluk hidup, kemudian nah ini kan urut dari modul 1, 2, 3 itu semuanya tentang makhluk hidup. Kemudian berikutnya tubuh manusia, organnya manusia, penyakit pada manusia. Berarti Kemudian dia tidak juga ini dibuat runtut. kalau 6 sama 7 sudah cocok dengan 8, 9, 10. Iya. Ini ada kaitannya 7, 8, 9, 10, 11 itu masuk IPA, IPA yang fisika. 1 sampai 6 itu 1 sampai 6 biologi, 7 sampai 12 itu fisika, sampai bumi dan alam semesta. Berarti beda dengan yang semester Sebelumnya kemarinnya. Ya, ya. Perbaiki. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu membuat PowerPoint, tidak apa-apa langsung mencari materinya saja. Jadi nanti seperti struktur tubuh pada manusia, nanti akan ada materi poin-poinnya apa saja yang akan dijelaskan. Itu ada. Sekarang kan sumber penelitian-penelitian yang ada di internet, itu nanti untuk nyarinya itu cari yang PDF, filenya PDF. Jadi kalau yang PDF itu nanti ada sumbernya, jadi sumbernya tertulis di situ. Gitu ya, Bu Dorce. Iya, Bu. Saya tadi saya lihat kok beda-beda, jadi saya bingung jadi. Tapi aslinya makhluk hidup itu juga ada, sudah dibahas malah 3 kali tentang makhluk hidup. Cuma maksudnya yang modul 4 sama 5 itu kan kok beda dia punya itulah ya saya tanya. Rupanya ada perbaikan lah begitu. Iya. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita pertanyaan. Tadi sudah saya jelaskan materinya. Ada suara bising, Bu. Jadi tidak kedengaran. Ya, yang tidak bantu dia punya itu berisik banget. Coba ya, saya matikan coba. Oh, pihak UT kali. Iya. Siapa namanya itu? Coba ya, saya Pak Suwandi. Pak Suwandi, mohon maaf Pak, boleh Atmaja. dilanjutkan. Suwandi Atmaja. Main pingpong kali. Sepertinya ditinggal ya.
Pak Suandi. Oke, Soalnya saya kira-kira kalau pakai mikrofon jadi agak keras telinga dengar. walah ini tadi saya pikir Bu Angel loh ya atau Bu Dorce, ternyata bukan. Iya, tadi saya pikir juga Bu Angel, rupanya bukan. Ya, minta maaf ya Ibu Angel. Nanti traktir saya ya. Saya di sini loh, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan untuk materi hari ini. Ada Bu, saya. Ya, Ada Bu, ya. silakan. Bapak Sidik duluan. Pak Sidik dulu. Iya Bu, tadi jelas kan Bu suara saya? Ya, dengar jelas. Agak keras, coba dekat dengan suaranya. Dengar sudah Bu, sudah di dekat mulut sudah nih. Sudah saya gigit. Oke, Super dengar, suaranya sudah ini. dengar. Ya. Oke Bu, tadi perbedaan makhluk hidup antara tumbuhan dan hewan. Dengar nggak Bu? Ya, dengar, Pak. Tapi macam ada suara mengganggu, Pak. Saya Nggak harus fokus, bagaimana ya? Ini Bu, tadi ada tumbuhan mengeluarkan gas secara pasif dan hewan mengeluarkan gas secara aktif. Nah, itu yang saya tidak paham Bu, gas pasif bagaimana, gas secara aktif dengan hewan itu seperti apa Bu? Itu saja Bu, saya ingin tanyakan. Oke, dan aktif dan pasif. Ini Iya Bu, Pak. iya. Mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif dan hewan mengambil dan mengeluarkan gas secara gasnya itu seperti apa? Oke. Jadi di sini perbedaannya antara tumbuhan dan hewan itu salah satunya adalah kalau pada tumbuhan itu mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif, kan kalau kita kentut itu kan aktif kan, aktif mau kentut dipamer-pamerkan, kemudian ngambilnya pun kita bernafas itu bisa diketahui. Oke Bu. Coba Bapak Ibu ambil nafas. Nah, orang tahu oh dia sedang mengambil nafas atau kemudian dikeluarkan dengan Nah, itu kan terlihat sekali. Dan yang paling banyak mengambil gas itu kan hewan. Ya kan? Yang paling banyak itu adalah hewan. Jadi di sini kalau tumbuhan itu tetap mengambil gas dari luar, tetapi kita tidak tahu, ya kan? Coba Bapak Ibu lihat tumbuhan. Pernah nggak Bapak Ibu tahu dia ngambil gasnya? Nggak tahu, nggak terlihat. Paling hanya terlihat gerakan ini daunnya. Ya, dari daunnya itu bergerak-gerak gitu saja untuk mengambil mengeluarkan gas kita tidak bisa melihatnya. Jadi perbedaan di sini itu dilihat dari cara pengambilannya bisa diketahui atau tidak. Kalau tidak diketahui berarti masuknya pasif, tetapi kalau bisa dilihat atau diketahui secara sadar maupun tidak sadar itu masuknya adalah aktif. Gitu. Ya, ada lagi Pak Sidik. Itu saja Bu. Lagi, Bu. Ya, boleh ya. Ini Bu, saya mau Bu, suara, saya ada suara kendaraan apa semua. hidup Aduh. tumbuhan sejuta. Halo. Ya, halo Bu. Ya, Halo.
Iya, Halo. halo. Oh iya, saya tetap di sini. Bu Ah, Lydia dulu ya. Ya. oke, oke. Oke. Silakan Bu Lydia. Sedangkan manusia ini dibentuk yaitu ada mata dan lain-lainnya. Sedangkan tumbuhan itu tidak dibentuk. Kenapa, Bu? Apa perbedaannya? Ibu mohon maaf diulangi lagi sekali lagi. Saya kurang komunikasi. Bising betul. Itulah Yang saya mana satu benar-benar didengar nih? Tidak dengar, Halo. Ya, halo. semua saya dengar. Bising. Ya, ulang lagi, Bu. ya ulang lagi Bu Lydia. Nah, hidup itu Yang dibentuk, mana satu yang mau sedangkan didengar? Tuhan itu tidak dibentuk. Nah, perbedaannya di Apa mana, Bu? Sedangkan ini tumbuhan ini dia mempunyai misalnya batang, daun. Ya. Nah, itu seperti itu. Yang tadi ya Bu ya dibentuk dan tidak terbentuk Bentuk. tadi ya. Iya, Ini Bu, ya, ya ya. Bu. Ini yang poin B ini bentuk tubuh menyebar dan bercabang. Ya, ya, Bu, ya. Ya ini. Nah, oke. Saya Oh. menjerit aja. Baiklah untuk perbedaan tumbuhan dengan hewan. Jadi kalau tumbuhan itu kan bentuk tubuhnya menyebar. Bentuk tubuhnya menyebar itu tidak beraturan. Kalau Mandi manusia kan tangannya nanti dua. pas jam-jam Tapi terakhir kalau di ini aja tanaman apa itu apa bisa misalnya 5 menit atau cabangnya 10 menit bisa sampai kelas-kelas itu di foto apa ditulis aja jumlahnya berapa gitu ininya gitu. per sesi itu ibu minta itu apa terakhir jumlah mahasiswa jumlahnya. Apa itu terakhir diminta, Bu? Halo, Pak Suwandi. Dia minta reset katanya. Halo Bu, boleh saya bertanya Suwandi. sudah? Halo, Pak Pak. Suwandi. Pak Aduh, Suwandi. Bising. Apakah bisa mendengar saya? Kalau bingung ini kalau udah menurut itu mendingan bikin satu lagi sesi satu yang 7 sesi itu bingung kalau tidak dengar Ibu. Bu Lydia bisa mendengarkan suara saya? Bisa fokus kalau saya menjelaskan? Kalau ini kok jelas yang lebih jelas tadi kurang kedengaran. Ya, sebentar. Dengar sangkut, dengar biasa Ya, biasa besar, biasa gara-gara suara yang mengganggu, Bu. Ya, kalau diam seperti ini oke lagi. Oke, sudah mereda. Saya bisa menjelaskan. Tadi perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Bentuk pada tumbuhan ya, kita fokus pada tumbuhan dulu. Bentuk tubuh menyebar dan bercabang. Jumlah bagian tubuh tak tentu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat tumbuhan, itu cabangnya ada berapa itu tidak tentu. Kadang ada yang cabangnya 40, ada yang ya ya cabangnya maaf ya ibu maaf ya ya Pak Wandi 20. di mute yang Kinabalu ya ya makasih ya ada yang masih terbuka ya ya Iya, ya bising terima kasih betul. Oh iya. Terima kasih Pak Suwandi. Oke, baru tenang kita telinga. lanjutkan ya. Oke. Terima kasih Pak Suwandi. Selanjutnya itu untuk bentuk tubuhnya ya. Bentuk tubuhnya itu kalau yang tumbuhan kan bentuk tubuhnya menyebar dan bercabang. Ya kan? Kita tidak tahu cabangnya itu ada berapa. Pernahkah Bapak Ibu menghitung cabangnya ada berapa? Paling Bapak Ibu kalau tumbuhan yang ada di depan sekolah gitu ya.
dan bisa terlihat cabangnya ada berapa, itu Bapak bisa menghitungnya. Tetapi kalau seperti misalnya yang ada itu adalah pohon mangga. Nah, di situ pohon itu kan pohon mangga itu banyak sekali cabangnya. Bapak Ibu tidak bisa untuk menghitung satu-satu, itu seperti membuang waktu saja. Nah, di situ bagian tubuhnya itu tidak tentu. Dikatakan tidak tentu karena cabangnya itu bisa jumlahnya ganjil, bisa jumlahnya genap, bahkan bisa lebih dari 20, bisa sampai 50, itu ada seperti itu. Itu pada tumbuhan. Kalau pada hewan itu bentuk tubuhnya tertentu. Jadi sudah seperti itu tubuhnya. Kalau manusia ya memang seperti itu. Ada kepalanya, ada tangan, ada tubuh, ada kaki. Nah, itu kalau pada hewan. Jadi sudah tentu bentuknya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat kucing ya bentuknya akan seperti itu. Tidak mungkin kucing itu berdiri dengan 2 kaki. Pas kucing itu akan berdiri dengan 4 kaki. Memang sudah seperti itu jenis dari kucing. Oke, itu penjelasan dari saya. Bagaimana Bu Lince? Ya, paham Bu, paham. Bisa ya dipahami? Iya Bu. Oke. Selanjutnya, Saya Bu. ya, silakan Bu Angel. Iya ya. Begini Bu, baru-baru kan saya mengajar di kelas 4 tentang udara bersih itu. Tetapi saya ajarkan yang pernapasan. Kalau tumbuhan itu dia mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen begitu. Dan kalau hewan itu ya kalau hewan dia mengambil oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Tapi tadi Ibu mungkin saya yang salah atau bagaimana? Tadi Ibu bilang melakukan pernapasan itu tidak dibagikan antara hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhannya tidak dibedakan, Bu. Apakah saya yang salah atau bagaimana? Ibu yang tercicir terlimpas, Bu. Iya. Jadi beda ya Bu ya pernafasannya antara hewan dan tumbuhan. Tetapi maksudnya itu sama-sama bernafas. Jadi antara hewan dan tumbuhan itu sama-sama melakukan pernafasan. Tapi beda bentuknya. Kalau tumbuhan itu secara pasif karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kalau hewan itu bisa kita lihat. Coba Bapak Ibu lihat kucing, dia akan kembang kempis di perutnya. Nah, dari situ akan terlihat dari bagaimana pernafasannya itu. Nah, kan tadi persamaannya itu sama-sama melakukan proses pernafasan. Kalau pada tumbuhan itu tidak memiliki alat pernapasan khusus. Bahkan kita melihat saja kapan ya tumbuhan bernapas itu tidak terlihat. Sedangkan kalau pada hewan itu memiliki alat pernapasan khusus, ada paru-paru. Nah, di situ kembang kempisnya saat mengambil, kemudian membuang, itu akan terlihat. Bisa dari dadanya atau bisa dari perutnya. Perutnya membesar, mengecil, membesar, mengecil. Nah, itu bisa dilihat secara nyata. Bagaimana Bu Angel? Kalau yang gasnya itu kalau tumbuhan itu memang yang dihirup itu adalah CO2, kemudian yang dikeluarkan O2. Kemudian untuk tumbuhan CO2 dengan bantuan sinar matahari itu akan diolah menjadi makanan. Gitu. Ya, oke. Sebentar Bu ya. Diolah menjadi makanan. Ya. Ada lagi Bu Angel yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, semua lengkap bagi saya. Itu saja. Oke. CO2 dan O2 itu Bu, apa itu Bu? Apa itu Pak?
Bapak Karbon tanya dioksida apa dan oksigen, Pak. Pak Sidik ini loh. Jadi CO2 itu kan C-nya itu adalah karbon. O2 itu adalah dioksida. Iya. Kenapa dioksida. kok dua itu kan dilambangkan di kalau dalam IPA. Kalau misal satu itu bisa mono. Gitu. Jadi karbon dioksida itu adalah seperti udara pernafasan yang digunakan untuk bernafas yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan yang bisa menyebabkan racun. Kemudian kalau O2 itu adalah oksigen. Oksigen itu zat yang diperoleh dari lingkungan, diolah oleh tumbuhan, yang selalu digunakan untuk pernafasan, di mana O2 itu akan diikat oleh darah dalam tubuh, sehingga darah manusia itu segar dan manusia bisa sehat. Jadi Bapak Ibu yang mungkin merokok itu merokoknya dikurangi ya, itu karena Bapak Ibu seperti ini, seperti menghirup karbon dioksida. Di mana ini asapnya ini nanti yang masuk di paru-paru itu akan mengendap. Gitu. Oke Pak Sidik, apalagi yang belum Pak diketahui? Sidik, dengar tuh Pak Sidik. Kurangi rokoknya tuh. Pantes tuh. Oh Pak Sidik sama Pak Antus. Ya, beliau itu bertanya Pak karena Lukas. oh, Pak Lukas. Untuk Pak Lukas itu. Mending dibelikan beras saja loh. Beras atau Iya, nasi. betul itu Bu. Saya begitu buat saya beli beras. Iya Pak Lukas ya. Saya belum mendengar suaranya Pak Lukas ini. Iya, Pak Lukas itu diam-diam. Jangan banyak merokok, Pak Lukas. Diam-diam tapi nyimak gitu Pak Lukas tuh. Dia membuka terus hanya tersenyum. Jangan-jangan dia sedang coba Pak Lukas bicara. O2. Pak Lukas sedang menghirup O2. Oh, dia sedang mempraktekkan ya, menghirup oksigen, O2. Sedang merokok gitu. Bukan menghirup CO2 ya, tetapi menghirup O2. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo, Ibu Yuli. Iya. Ini pertanyaan saya yang mengenai tugas saja. Iya. Dalam tiap minggu itu ada 2 modul, 1 kali PPT atau bagaimana? Atau satu orang 1 modul PPT begitu? Iya. Sendiri-sendiri. Maksud saya Bu, dalam pertemuan 1 kali itu 2 kali kah? 2 modul dibahas begitu? Iya, benar. Oke, pahami. Oke. Itu hanya orang-orang tertentu ya yang tadi saya ajak. Ya. Bu, satu lagi Bu, setelah kita buat presentasi, apakah kita mau buat rangkuman ke apalagi? Hanya presentasi saja? Presentasi saja. Oh, tidak perlu apa-apa lagi, itu saja. Jadi yang dikumpulkan itu PowerPoint-nya Bu ya Bu? PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya itu dikumpulkan setelah presentasi. Presentasi sudah selesai, kemudian PowerPoint-nya kirimkan lewat chat saja. Oke. Ya, oke Bu. Sesuai dengan tampilannya. Kalau tampilannya adalah minggu terakhir ya dikumpulkan setelah presentasi minggu terakhir itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan. Sebentar mungkin tuh. Kenapa Pak? Ibu Watia mau kumpul sekarang kah? Pak, modul saya pun belum dapat, cuma mau kumpul sekarang.
Bang Atap sedang buat. Kenapa? Ada masalah apa? Coba disaringkan di sini. Ya, masalah sekarang ya mungkin modul yang keterlambatan modul itu di Ya, tapi modulnya memang belum sampai. Masih dalam perjalanan. ditahan di pertengahan jalan. Anu aja, cari di Susah mau ini aja, cari nanti gini carinya PDF materi. Nah, tulis judulnya setelah itu. PDF materi apa? Tapi kan modulnya itu kan ada itu di buku digital UT itu ada itu. Coba diakses di situ. Sudah dapat download Pak? Ada. Sepunya semua mata kuliah untuk semester 5 ada kok. Oh, sudah dapat download ya? Minggu lalu saya coba belum keluar. Sudah dapat. Ini sedang melihat nih. Melihat. Oh, oke. Kalau download itu tidak bisa, Bu, tetap dibaca saja itu bisa. Iya. Dibaca bisa di situ. Kalau teman-teman mau buat PPT-nya, sumbernya mungkin ambil dari situ. Bisa kalau menunggu modul ini lama ini. Tidak tahu kapan sampai. Ya, nanti boleh tambahan dari materi lainnya. Misalnya Bapak Ibu cari di penelitian. Sekarang kan banyak sekali penelitian. Nah, itu aja ambil nggak apa-apa. Disertai dengan sumbernya dari mana. Rajin-rajinlah berkunjung ke perpustakaan UT. Itu banyak di situ. Iya, ada tuh di buku tema. Gitu, Pak. Banyak pelajaran ini. Oke. Udah. Ada lagi pertanyaan? Jelas ini tadi yang saya jelaskan? Sangat jelas banget, Bu. Jelas Ya. pakai banget. Lukas tuh, Bu. Dari tadi mau bertanya tuh. Siapa? Pak Lukas tuh, Bu. Oh, Pak Lukas. Halo, Pak Lukas. Bagaimana kabarnya, Pak Lukas? Kabar baik, Bu. Nah, itu ada suaranya. Dia bilang dia mau Pak Lukas tanya, ingin tapi dia malu. bertanya. Dia malu dengan Ibu bilang. Tidak ada cukup sudah, Bu. Apa? Apa bilang apa, Pak Lukas? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Pak Lukas. Sudah paham, Pak Lukas? Sudah. Jawabannya iya, sudah. Gitu. Lukas. Pak Lukas sambil merokok ini. Itu atau begitu. Pak Lukas jawaban sekarang sudah. Halo, Bu. Ya silakan Bu Lince. Ini Bu, boleh berikan contohnya ini yang jenis jasa teknik itu seperti apa Ibu? Jasa teknik. Jenis jasa teknik. Oke. Harus saya carikan tadi. Nah, ini. Itu kan ada jenis tumbuhan, kemudian ada hewan, jenis hewan, kemudian ada jenis jasa teknik. Jasa teknik itu ini Bu, yang kecil-kecil tidak bisa kita golongkan masuk dalam tumbuhan atau hewan. Melihatnya dengan mikroskop. Tuh, jadi kita tidak tahu apakah itu hewan atau tumbuhan dan hanya memiliki inti sel dengan membran selnya. Oh, oke, Bu. Oke.
Makasih Bu. Sama-sama. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Jadi Bu, jadi semacam anu tuh Bu, macam hewan COVID-19 itu Bu, di mana bisa dilihat itu Bu? Itu virus namanya. Kalau semacam itu gimana ya lihatnya, itu pasti bantuan ini. Bukan mikroskop, tetapi ada alat sendiri. Tapi itu nggak bisa dilihat beneran Pak, karena virusnya itu hampir menyerupai dengan flu, hampir serupa. Bapak Ibu pernah mendengar adanya flu burung dulu sebelumnya? Flu Iya, Bu, burung di pernah. Indonesia, kemudian ayam ya, ayam semuanya mati, unggas-unggas semua mati. Termasuk saat itu Bu, saya di rumah juga memelihara ayam. Nah, semua ayam saya mati satu persatu. Katanya itu karena pada saat itu ada flu burung. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Dari mana itu asal-usulnya? Ini yang memang belum diketahui secara langsung ya. Bisa jadi itu dari udara. Jadi dari udara, kemudian dalam penyebarannya itu kita tidak bisa melihatnya tidak kasat mata, sehingga tiba-tiba ada. Jadi itu seperti virus. Kalau kita coba bersin di depannya orang itu akan tertular bersin kita. Atau saat itu kita sedang flu. Nah, orang itu akan tertular dengan flu kita. Kalau kita bersin tidak ditutup. Karena ada semacam cipratan air yang hanya satu titik gitu mengenai lawan bicara kita, kemudian itu kita tidak tahu dalam setitik air itu ada virusnya. Jadi itu tidak bisa dilihat secara nyata, bisa dilihat dengan mikroskop dengan ini yang ukurannya itu bisa menjangkau yang paling kecil. Dan itu yang memiliki biasanya adalah laboratorium di rumah sakit atau laboratorium di penelitian. Gitu. Terus kemarin juga ada ini, kenapa kalau orang gila kok tidak bisa terserang ya? Tidak bisa Orang gila sehat, terserang Bu. penyakit. Ya, kenapa itu Bu ya? Saya pun bertanya. Padahal kan Orang mereka gila juga sehat. kalau Otaknya kita lihat kotor semuanya, bajunya kotor, tangannya kotor. Tapi kenapa tidak terkena penyakit? Apakah mereka kebal? Ya tidak juga. Bisa Karena dia sudah jadi. gila, Bu. Masa hanya karena itu? Coba yang lain mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa kok orang gila tidak bisa sakit? Karena tidak bisa sudah merasakan mungkin karena sakitnya otaknya. Karena orang gila sudah sakit, Bu. Gila Orang itu gila sakit. sudah sakit. Yang sakit sih orang-orang tidak mau dekat dengan dia, jadi tidak terjangkit. Tapi Bu, kalau masalah begitu itu kan makanan mereka pun juga dari sampah-sampah ya, tapi mereka sehat itu. Iya. Jadi gini kita ya. harus supaya sehat. Sebenarnya supaya sehat harus jadi orang gila. Ya janganlah. Tapi kan ada yang bilang juga ya, kita itu harus gila. Untuk bisa sukses kita harus gila kerja. Ini namanya gila sehat, Gila Bu. semangat gitu. Ya penting itu gila. Oke, jadi ya kalau saya rasa ya orang gila itu
dia itu ya sakit, tetapi tidak dirasakan. Ya, benar, Bu. Sebenarnya mereka misalnya flu ya flu, tapi tidak dirasakan. Karena kan pikirannya sudah melayang kemana-mana ya, pokoknya dia jalan gitu. Iya. Kalau kita yang terkena panas gitu aja udah merasakan, aduh aku pengen istirahat, bener ini tidak enak badan saya. Nah, benar-benar dirasakan. Kalau kita benar-benar merasakan, itu akan terasa lebih sakit. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau orang gila, Bu, di saat dia sakit dia akan semakin gila, makanya dia tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Tahu semakin gilanya tuh bagaimana ini. Ibu, kalau orang gila, Bu, tidak pernah mengaku gila, Bu. itu orang sehat yang gila. Dah. Halo, Bu. Iya, silakan. Tadi kan ini yang masalah Dirsen itu kan, Bu, cepat menular sama orang. Tetapi kadang orang cakap bilang itu yang ngam dengan golongan darahnya dia. Kalau misalnya contohnya saya, golongan darah saya, nah saya yang bersin ini, sedangkan yang di depan saya itu yang terkena itu dia golongan D atau B. Ya. Katanya tidak tertular itu, Bu. Macam mana itu, Bu? Coba ulangi, Bu. Golongan darah apa tadi? Ibu Lince ini kan diplomanya, D3-nya kan farmasi, makanya dia tahu. Oh gitu, farmasi. Ya, lupa sudah. Coba diulangi, Bu. Ini kan, Bu, yang tadi dibahas masalah Dirsen itu kan cepat menular, Bu, kan? Iya. Nah, ada yang bilang kalau ngam dengan golongan darah itu cepat menular, sedangkan yang tidak ngam dengan golongan darah itu tidak. Oh iya. Ya, oke, paham saya. Jadi menurutnya itu dilihat dari golongan darahnya ya, Bu ya. Tidak Bu. sih sebenarnya kalau dari saya sendiri itu dari kekebalan tubuhnya. Oh. Yang sering seperti ini, nyamuk kenapa sangat suka dengan orang yang bergolongan darah O? Kenapa? Saya tidak tahu ini, Bu. Ini karena jenisnya, Bu ya. Jadi mungkin saya juga tidak pernah merasakan ya darah itu rasanya gimana. Jadi mungkin bagi nyamuk golongan darah O itu adalah manis dan gurih. Kan makanan itu, dianggap makanan kan sama nyamuk. Nah, seperti itu. Saya membuktikannya dari mana? Kawan saya dalam satu rumah ya, kawan saya dengan golongan yang berbeda. Tetapi saya itu O, golongan darah saya O. Kemudian ada kawan saya juga, satunya juga O. Yang dua orang O ini terus dikejar nyamuk. Padahal yang satu baik-baik saja. Ya ada sebenarnya, ada nyamuk yang mengejarnya, tetapi lebih sedikit daripada yang golongan O. Tapi saya belum melakukan penelitian. Jadi ini hanya asumsi saja, hanya pendapat. Oh. Oke. Silakan ada yang tanya lagi. Saya, Bu. Bu Salma, ada di tempat Bu Salma? Iya, saya, Bu. Ya. Ada, Bu. Oh iya. Oke. Biasanya Bu Salma tanya loh. Soalan saya, Bu, bagaimana cara untuk kita menggalakkan golongan masyarakat, terutamanya anak siswa, agar sentiasa menjaga ekosistem? Ya, itu soalan saya. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Bagaimana untuk menggalakkan anak-anak agar bisa menjaga ekosistem yang ada?
Sebenarnya kalau ekosistem itu tidak bisa kalau hanya anak-anak itu saja, itu perlu bantuan banyak pihak. Jadi dalam ekosistem itu kan ada manusia, kemudian kalau misalnya ada hewan peliharaan, ada ayam, kambing, misal seperti itu, kemudian ada rumput, ada pohon, kemudian ada air, ada cuaca atau iklim, ada udara. Nah, di situ gimana? Sebenarnya antara anak yang satu dan dengan lingkungannya itu ada kerjasama yang baik. Jadi tidak hanya anak itu saja, tetapi orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya itu kalau sama-sama menjaga lingkungannya, maka itu akan otomatis ekosistem akan terbantu untuk tidak memusnahkan ekosistem. Jadi ekosistemnya tetap terjaga, kemudian ekosistemnya bisa bertambah jenisnya. Misalnya di lingkungan itu hanya ada pohon mangga, bisa ditanami lagi pohon-pohon yang lainnya, biar ekosistemnya itu bertambah. Itu malah lebih bagus. Sekarang kan kita ketahui kalau misalnya di kota itu pohon-pohon udah jarang. Yang memelihara pohon pemerintah saja itu yang ada di pohon yang ada di jalan-jalan saja. Yang di rumah-rumah sudah terbatas. Nah, di situ yang siapa yang perlu diajak kerjasama itu adalah orang-orang yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Kalau misalnya di sekolah ya berarti ekosistem yang ada di sekolah. Semua guru, kemudian siswa, dan kalau ada penjaga sekolah, dan orang tua pun ikut ambil andil di situ. Jadi sebenarnya ini dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, itu sudah termasuk dalam menjaga ekosistem yang ada. Karena sampah kalau kita buang sembarangan, seperti plastik coba kita buang, ini terurainya sulit, bahkan tidak bisa terurai. Oleh karena itu, ya yang jaga siapa? Ya manusianya sendiri menjaga lingkungan yang ada. Karena kalau tumbuhan kan nggak bisa menjaga. Tumbuhan hanya bisa membuat makanan, kemudian menyediakan oksigen untuk manusia dan hewan. Jadi seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu Salma? Iya, mengerti, Bu. Oke. Selanjutnya, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu Lydia, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Boleh, bisa dipahami sudah. Yang tugasnya udah jelas ya. Untuk yang membuat PowerPoint, jadi nanti yang tampil di presentasi berikutnya itu adalah Bu Angel. Iya ya, siap Bu. Oke. Saya di terakhir kan, Bu, tampil terakhir lebih dulu. komen kan, Bu? Terakhir tinggal mengerjakan tugas-tugas lainnya. Saya presentasi di pertemuan terakhir ya, Bu ya? Iya, kamu masih agak akhir-akhir, Pak. Tapi yang paling akhir toh? Yang paling akhir Pak Sidik. Oh, biar dia dimajukan saja, saya yang akhir saja karena saya kan 2 modul, Pak. Sudah peraturan ditetapkan. Sudah urut. Oh, oke. Berkaitan itu nanti, Sidik. Pak.
Bapak Ibu semuanya tidak bisa keluar ya? Semuanya lockdown ya? Iya, ini barusan dapat informasi lagi katanya semua pakai online sekolahnya ini. Ya, Kami kalau oke, Bu. saya online, soalnya memang dilarang sama polis di sini. Oh. Ini semua online ini tapi tidak ada Tempat data kami oke internet pun, ini. Pak. Pak Antus, tempat kami oke pun. Boleh tatap muka. Kan ibu dorang Di papan. belum ada ke sana kan, dia punya lintas daerah kan belum dikawal sampai ke situ. Di sini kan dikawal ketat nih, tidak boleh limpas nih. Oh iya, Kak. Karena di Kami sini di zona sini. merah kan, di sini Kan putih. di mana? Di KK, Ya, Bu. Bu. Loh, kok di KK bukannya di Keningau? Dulu. Oh, dia di Penampang. Di lockdown yang itu hari saya di Keningau, tapi sudah pulang ke sini tuh, karena waktu kemarin tuh ada juga sempat masuk ke sekolah juga, pertemuan tatap muka juga di sekolah kan, tapi sekarang diarahkan lagi untuk online. Oh, sebentar. Ini Pak Antus ini dulu sepertinya pindah di Sandakan ya? Saya dulu di Keningau, pindah di Sandakan, lepas itu pindah di KK. Dia suka lompat-lompat itu, Bu. Kenapa Iya. berpindah? Itu kan saya jadi heran. Kenapa jadi di situ? Mencari suasana baru. Itulah perbedaan tumbuhan dengan manusia. Loh. Berpindah-pindah. Iya, hewan berpindah-pindah memang. Pak Sidik tumbuhannya. Iya. Iya. Pindah juga aku. Pasti dulu di Kinabatangan. Pas dulu di Kaladatu, sekarang di Kinabatangan. Oh, di Ladato dulu, sekarang di Kinabatangan. Sudah. Iya. Dengan Pak Mokhtar ya. Susah sekarang keluar ladang, Bu. Susah betul. Kalau ladang iya memang. Kawan-kawan saya nggak bisa keluar tuh. Isi kakak juga cuti. Kakak juga online sekolah. Berarti. Iya, online semua isi kakak. Sampai 19 baru masuk. Kalau begitu online, Bu. Coba kasih data internet ke apakah? Ada Baselkom, Pak, free. Sekali. Selkom. Saya sini tempat tiada Selkom. Unlimited. Tidak kuat jaringan Selkom. Oh, saya pakai Selkom, Pak. 1 bulan telepon sudah free. Apalagi data. Tapi 35 lah. Tapi berbaloi. Ini yang masalahnya sekarang. Bagaimana itu? Kita diarahkan untuk online, tapi alat pendukung untuk online ini tidak didukung dengan itu. Jadi masalahnya sekarang itu seperti itu. Pak, di dalam itu apa RKAS itu kan dikasihkan peruntukan untuk per bulan tuh? Iya, ada, tapi yang kita dapat atau tidak, kita tidak dapatkan sekarang. Tidak tahu tuh di mana. Kami dapat. Di dalam datanya ada. Oh, itu saya tidak tahu lah, Pak. Kalau kami memang dapat. Tapi aslinya data ya, Pak Antus. Data ada faktanya. Datanya untuk operator. Operator lain, Pak. Operator lain lagi. Macam saya. Saya itu mau sarankan, kalau memang itu diarahkan dari pemerintah pusat langsung alihkan ke guru yang bersangkutan biar jelas. Iya, diusahakan lah, Pak. Kami memang diusahakan dan kalau masih lapor-lapor begitu bikin ribet. Kita nih mengajar setiap hari. Mau buat laporan bagaimana? Itulah kalau dianjurkan itu harus ada laporan tiap hari itu, Pak. Yang hari-hari Pak ada bagi tugas. Kalau kami. Betul. Kita keadaan seperti ini kan, itu kan solusi dari keadaan pandemik sekarang. Oleh karena pandemik makanya adanya kegiatan online.
Nah kan tidak Ya, seharusnya ada laporan juga sih sebenarnya. Itu kan apa ya, kebijaksanaan saja sih kalau ada ya. kebijaksanaan begitu. Bentar, Pak Antus itu di CLC mana? Penampang CLC apa? Cerdas, cerdas, Cerdas. Bu. Oh, cerdas. Oh, Pak Budi, Pak Romi. Iya, 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 Ini, iya. Posko. Tahu ya. Ini Pak kan ada ini laporan yang online itu 50 tuh besarnya. Ya, iya Bu, betul kalau kami. Itu membuat laporan. Iya. Sudah. Satu 50 untuk laporannya semua 50. guru. Ya, tiap Tiap guru. bulan begitu, Pak. Sidik. Ya, Memang tiap bulan ada begitu. ya tiap bulan kami 50. Untuk semua Yes. guru. Oh, itu yang 50 buat tuh. lapor. Kan 50 untuk coba semua guru Pak Sidik. Wah, Iya. hebat. Nah, 50 untuk semua guru. Kalau jumlah gurunya 12 orang, berapa kredit Tapi yang didapat? itu wifi untuk hotspot kan. Nah, itu kalau gurunya itu tidak ada di sekolah. Ya, Ya, Sabar guru lah itu. pamongnya berapa? Pak Antus guru pamongnya jumlahnya berapa? Guru pamongnya itu ada 10. Ada 10, guru binanya ada 2. Guru binanya nggak usah. Guru binanya yang nggak usah suruh buat laporan. Dia nggak usah ngambil. Diutamakan yang guru pamongnya aja. Iya, Bu. Benar-benar. Tidak apa-apa. Cerdas Makanya siswanya juga banyak kok. Kalau saya terus terang saja, saya jujur saja ya, sesuai dengan keadaan saya. Kadang saya kasih tugas, kadang nggak kasih. Karena keadaan saya begitu, gimana coba? Mau paksa? Kan nggak mungkin kita mau paksa. Kayak gini, kalau kita mau kuliah online juga seperti ini juga. Kalau ada jaringan yang bagus ya kita ikut secara efektif ya. Kalau tidak pun seperti ini kan. Jadi kita sama-sama memahami keadaan lah. Iya, tapi lebih enak pakai WhatsApp aja, Pak. Meskipun gitu kan nanti kalau WhatsApp itu ini ada seperti tulisannya kan. Kemudian tidak terlalu banyak menyerap data kalau yang WhatsApp itu. Iya. Hanya masalah kembali ke ini, perangkatnya yang bermasalah. Kalau HP-nya hanya GB lebih, langsung hang. Nah, bagaimana kalau rusak HP? Kalau rusak HP, nah kita guna online lagi atau saya biasa pakai aplikasi Zoom untuk anak-anak. Oh, yo berat. Zoom memang berat dan itu juga itu kesian anak-anak, banyak datanya. Dan tidak semua anak-anak yang ikut juga sih. Jadi ya kita begitu memang orang YouTuber memang berat-berat selalu HP-nya. Itu aja biar mudah Pak buat grup WhatsApp. Jadi nanti ada laporannya juga. Terus itu juga tinggal kirim kalau Bapak mau bicara bisa lewat voice call atau buat video itu juga bisa. Ngetik juga bisa, tidak terlalu berat. Jadi tidak menyulitkan Bapak Ibu yang saat ini sedang keadaan seperti ini. Beda apa? Ada apa Bu Angel? Oh tidak Bu, saya mau itu tanya. Dia masalahnya sekarang. Jadi jalani apa adanya, jangan ikuti prosesnya, jangan protes. Semuanya dijalani. Tapi Bapak pas pindah itu sudah baik-baik pindahnya dari Sandakan ke sini itu. Pak Antus. Bagaimana? Pindahnya dari Sandakan ke Cerdas itu baik-baik. Baik-baik. Atau takutnya tiba-tiba pindah sendiri gitu tanpa izin yang disandakan. Enggak, saya dipanggil ke sini tapi di sana saya pamit juga bagus-bagus. Ada perpisahan juga waktu itu. Ada pokoknya dengan orang tua murid juga baik kok, enggak masalah. Ya sudah.
Ya, mana yang baik lah. Yes. Walaupun yang baik itu belum tentu menjadi yang terbaik, tapi sudah berusaha untuk menjadi terbaik. Iya. Yes. Yes. Karena menjadi yang terbaik itu butuh proses. Ya. Tapi setiap lakukan setiap Butuh proses. hari. Intinya jangan protes. Ya. Pasti dikit untuk protes. Generatif. Lalu kan, Seksual. Setelah ini pelajaran apa? Nanti setelah ini Matematika. saya lagi, Pak, jam 11.15. Boleh rehat sudah sekarang ini, Bu. Bolehkah? Jangan dulu. Oh, oke. Pak Sidik kenapa buru-buru Pak Dulu Sidik? lah. Ini hujan. Sharing Lagi aja, hujan. sharing. Baterai mau dicas nih. Sudah. Harus Iya, siap. Bu, sudah low battery sudah Harus ini. siap Jadi ini kita power mereka. bank. Pak Sidik mau cas kah? Asik. Jangan. Beli C, ada ikan keringnya. Habis sudah. Aduh, Gerard, minta maaf Kak Jahit. Masih ada tapi ke sini. 2 jenis kan. Ibu Lince orang buka materi dia pergi cakap ikan kering. Ternyata kasih saya punya mikrofon, no. Memang ikan kering sekarang laku, Bah. Iya. Baik. Nanti berikutnya itu pendidikan matematika 2 nih. Untuk linknya akan saya bagikan di grup ya, karena beda memang. Susah kan matematikanya, Bu? Anda susah kok. Mana ada matematika senang, Matematika Pak? itu mana ada matematika susah? Susah, Nah, Bapak. tuh senang Kak. Saja itu. Kemarin dapat E, terus yo dapat B sudah. Kemarin matematika aku enggak lulus, Bah. Ini Lu matematika 1 ya? Ya, sekarang benar. edisi 1 2. sepertinya saya juga kahit dulu yang ngajar. Yang ada desimal itu semua tuh, Bu. Yang nomor roman. Oh, iya. Ya, saya Iya. masih ingat. Tapi lulus semua ya yang matematika 1? Iya, lulus. Saya tidak. Ada yang lulus, Bu, ada yang tidak. Ya, saya tidak, Bu, tapi sudah ya kembali sudah dapat B. Oke. Oh, alhamdulillah. Itulah yang dibilang gampang itu matematika karena ada yang tidak lulus. Pokoknya jangan lupa saya ingatkan ya. Jadi nanti yang menjadi penilaian itu ini keaktifan di grup diskusi. Nanti ada tambahan ini LMS. LMS-nya masih belum bisa ya. Syukur. Mungkin mulai minggu depan mungkin Saya ya. yakin Saya ini juga matematika di semester ini semua pasti dapat A semua itu. Ya. Amin. 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 Karena tidak disuruh maju ke depan berusaha, kelas. pokoknya setiap tugas Siapa yang dikerjakan. IPA pun Karena tidak pasti disuruh S. kerja soal di depan. Oh, yang lalu saya suruh ngerjakan soal di depan ya. Saya jadinya tahu mana yang bisa dan tidak. Ya, Iya, itu Pak Lukas yang paling sering ke depan itu. Itulah saya kaget kok kemarin Pak Lukas nggak ada di semester sebelumnya ini. Saya pikir sudah tidak Ada Bu, lanjut. semester 1 beliau ada. Ya, yang kemarin sebelumnya ini semester 4 kan nggak ada. Iya, kami tidak ada, Bu. Tidak Matematika dapat nggak ada. Nah, itulah mulanya saya pikir itu
wah ini kok nggak lanjut Pak Lukas sama Bu Lince, ternyata ada masih lanjut. Ya, syukur Sebenarnya Bu. banyak lagi teman-teman yang tidak lanjut, Bu. Ada beberapa teman-teman lain yang tidak bisa. Tapi Kami juga dulu kemungkinan itu ya kalau awalnya misalkan berapa? ke 11 depannya. Kak? Iya, Bu. 13, ada 13, Bu. Oh, 14. 13. 4 orang ya. 14 tapi 3 satu tarik lanjut. diri. Satu tarik diri, yang 3 3 lagi Pak Bento, Ibu Lari. Emil, sama Lari. satu lagi siapa? Berpindah tempat. Oh, Ibu Mardiana. oh iya, Bu Mardiana. Ya, Ibu Salma tuh mau ditanya mana adiknya. Bu Mardiana ini sepertinya yang selalu dengan Bu Salmah ya? Ya, adik-beradik kan, Bu? Adik-beradik tuh, Pak. Oh, ya Bu Salmah ya berarti yang tahu. Kalau Adik-beradik. Pak Antus, adik-beradik Kalau sama Pak Ibu Antus, Emil. adik-beradik Iya, ini dia ada di maksudnya. rumahnya Pak Sidi. Pak Oh, Antus adik-beradik Pak Lukas. adik-beradik dengan Pak Sidik. Iya, Ibu, Bu. Ibu Emil. Pak Antus, Cie. adik-beradik. Kalau Ibu Angger, kakak beradik sama Pak Lukas, Bu. Jauh, Bu. Kalau kakak beradik itu Ibu Lydia, coba kamu tengok tuh. Ada tuh mereka dua di samping itu. Sama-sama dari anu. Saya tahu di itu. luhur. Saya suruh buka itu dia punya video itu. Kamera, Bu Lydia dengan Pak Lukas. di samping. Mana berani itu buka video Bu Lydia sama Pak Lukas. Kalau disuruh buka kamera mereka geser-geser dulu. Setelah ini buka kamera lo kita foto dulu kok. Oh, jangan Bu. Pasti ada yang belum mandi nih. Lo enggak apa-apa. 1 menit lagi kamera ya, kita foto dulu. Pak Sidik siap ambil baju sudah Pak Sidik? Ya enggak apa-apa. Tengok Pak Lukas cari sudah mana bajuku. Mana bajuku sudah ini? Masih di lemari. Ambil baju. Sudah? Oke, semuanya bisa buka. Boleh ditutup sudah anunya, poinnya. PowerPoint-nya Bu, boleh ditutup gak sudah? Oh iya, saya lupa loh. Oke, kejap. Sudah keluar belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Di tempat saya kok nggak muncul semuanya nih. Oke, yuk buka yuk. Yang kameranya bisa motret semuanya atau ada banyak? Nah tuh Lukas. Kan sama dindingnya Pak Lukas dengan Bu Lydia. Nah kan? Mana Bu Lydia? Belum terlihat. Oh itu Sama udah. Tempelannya tuh. Ya, kan siapa? Pas. Ibu Lydia sama Pak Lukas sama dindingnya. Ketahuan kamu Pak Lukas. Dia lari kemana? Oke, sudah. Silakan di foto. Kenapa itu ketawanya kok bunyi? Pak Lukas, lari kemana kau? Sudah? Sudah di foto Aku ya? tahu juga. Oke. Nah, tuh. Aduh,
rambutnya Pak Sidik makin tebal loh. Bah. Mana Ya, ada? siapa yang foto tadi? Pak Siti kah yang foto? Bukan, Bu. Ya, oke. Tunggu saya, pasti nanti ada yang kirim di grup itu. Sudah. Semua pasti tuh ada tuh yang sebentar kirim di grup tuh. Makin gemuk kan Pak Sidik? Iya. Ini Oke, makin sudah. habis makin ada apa, makin Pak? begini, Pak. Habis Oke, ada sudah jam apa? 11. Pengaruh Sudah. apa? Buka tuh. 1, 2, 3. Oh, saya belum. Tunggu. Ulang. Ya, ulang. 1, 2, 3. Tahan napas. Oke. Pak Lukas Mas senyumnya menggoda. Oke, sudah. Oke, sudah, boleh dimatikan lagi. Oke, Bapak Mati Ibu, semua, mati. terima kasih untuk kedatangannya di kuliah ya. Semuanya hari ini masuk kuliah, alhamdulillah. Nanti jangan lupa jam 11.15 Bapak Ibu kembali kuliah untuk mata kuliah Pendidikan Matematika 2. Masih bersama saya juga. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya melihat saya dan mendengarkan suara saya. Oke. Malah semangat, Pak. Kalau saya semangat. Untuk hari ini pada mata kuliah konsep dasar IPA di SD saya akhiri. Kita bertemu di pembelajaran matematika 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Ya, selamat siang, selamat pagi. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Pagi. Indonesia luar biasa. Luar biasa. Oke, bye-bye semua.